Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk kita hidupi, untuk kita lakukan sebagai penolong kekuatan dalam hidup kita sehingga kita semakin hari berkenan kepada Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-21 masih kisah di seputar Paskah, yaitu kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Yesus Kristus ke dalam sorga. Ketika Yesus bercakap-cakap secara khusus dengan Petrus, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Saudara-saudara, bahayanya kalau kita terlalu banyak ingin tahu dengan kehidupan orang lain. Bahayanya ketika kita ingin terlalu tahu tentang apa yang dialami oleh orang lain, saudara-saudara. Apa yang terjadi kepada orang lain. Bahkan kita jadi menghakimi orang lain. Itu kita sangat berpotensi, saudara-saudara, menjadi bagian dari pembawa berita yang bohong. Menjadi bagian atau menjadi orang yang membawa berita palsu, berita bohong. Saudara-saudara, kita harus berhati-hati, terlebih di hari-hari ini. Jangan sampai kita menjadi susah, ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam penjara, mengalami kesusahan yang tidak perlu, yang tidak seharusnya, karena kita menjadi bagian dari orang yang membawa berita bohong, menjadi penyebar berita palsu. Jangan. Seringkali itu terjadi seperti apa yang dialami oleh murid-murid juga, karena terlalu ingin tahu dengan urusan orang lain. Saudara-saudara, sekali lagi, biarlah kita pertama-tama dan yang paling utama menjaga diri kita sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan, kita jaga diri kita sendiri. Kita jaga keluarga kita sendiri. Orang lain, biarlah Tuhan yang berurusan dengan mereka, saudara-saudara. Nah, kita melihat apa firman Tuhan di dalam kitab Keluaran mengenai penyebar berita bohong, saudara-saudara. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian, ayat 1. "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar." Firman Tuhan dengan tegas berkata, janganlah kita menyebarkan kabar bohong. Jadi satu berita harus kita verifikasi benar-benar, harus kita konfirmasi benar-benar apakah itu betul atau tidak. Kalau kita ragu, lebih baik kita tahan untuk diri kita sendiri, saudara-saudara, supaya kita jangan menjadi bagian, menjadi orang yang menyebarkan kabar bohong. Kemudian dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan." Jangan engkau pergi kian kemari, sibuk sekali untuk menyebarkan fitnah. Fitnah itu diawali dari satu berita yang kita tidak tahu kebenarannya, saudara-saudara. Yang mungkin kita hanya berkata katanya, kata si anu, kata si itu. Sedangkan kita sendiri, kita tidak tahu kebenarannya sejauh mana. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Jangan, saudara-saudara. Kemudian kita baca lagi di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit.
Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ini, saudara-saudara, percakapan bodoh, ucapan-ucapan yang bodoh disebabkan oleh begitu banyaknya perkataan. Firman Tuhan berkata ayat 1 bagian terakhir, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Perkataan kita jangan terlalu banyak. Jangan terlalu mau tahu urusan orang lain, saudara-saudara. Jangan. Kita jaga diri kita sendiri. Mengenai perkataan, saudara-saudara, biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membawa damai. Perkataan yang membawa berkat untuk orang lain. Haleluya. Di dalam kitab Nabi Yesaya disebutkan oleh firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-6 saya baca mulai, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya. Saudara-saudara, ayat yang ke-7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Dalam terjemahan lama disebutkan, saudara-saudara, betapa eloknya kaki para pemberita Injil itu yang mengabarkan berita damai. Betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa damai. Tapi kalau kita datang dengan membawa berita yang gerasa gerusu, saudara-saudara, membawa berita hoax lagi, bukan indah kedatangan kita, tetapi begitu buruk, saudara-saudara. Itu sebabnya biarlah kedatangan kita adalah kedatangan seorang pembawa berita yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, yang mengabarkan bahwa Allah kita itu Raja. Kata-kata yang menguatkan yang lemah, kata-kata yang menghiburkan orang yang susah, dan seterusnya, saudara-saudara. Biarlah kata-kata kita menjadi berkat, bukan kata-kata yang menyebarkan berita bohong, bukan kata-kata yang menyebarkan berita fitnah yang menghancurkan hidup orang lain, tapi kata-kata yang membawa berkat, kekuatan, penghiburan, kesembuhan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.